Pagi harinya Anga dan Aditya tentu bangun di waktu subuh seperti biasanya. Anga juga mengalami yang namanya morning sickness seperti biasanya namun hanya sebentar. Setelah membersihkan dirinya lagi, Anga justru berjalan menuju pintu kamar saat Aditya saja masih berbaring di ranjang dengan ponselnya. Mau kemana sayang? Keluar mas. Mau bantuin buat sarapan? Nggak usah, udah ada Mbok Pinem dan yang lainnya kok. Kamu di sini aja. Nggak ah mas. Anga nggak mau dianggap pemalas sama ibu. Kata mas ibu udah mau menerima Anga. Kalau Anga nggak keluar dari kamar padahal udah siang, nanti gimana tanggapan ibu? Anga nggak mau kalau ibu jadi nggak suka sama Anga gara-gara malas dan dikira nggak mau ngurusin Ma Adit. Adita menghela nafasnya. Dia meras bersalah karena sikap ibunya yang membuat Anga jadi tertekan seperti itu. Inilah salah satu alasan kenapa Aditya ingin sekali meninggalkan dunianya sebagai keturunan darah biru. Dia tidak mau siapapun yang menjadi istrinya nanti tertekan dengan ibunya atau peraturan keluarganya. Ya sudah, tapi jangan yang berat-berat. Nggak usah lama-lama juga, nanti kamu capek. Kalau udah langsung ke sini lagi ya. Iya mas, Anga keluar dulu. Anga terlihat sumringah pagi ini. Setelah mendapat kabar gembira dari Aditya tadi malam, suasana hati Anga sedikit membaik meski masih ada rasa was-was. Anga menuju dapur di paling belakang rumah dengan bangunan yang 90% terbuat dari kayu itu. Anga tahu dapur itu sejak kemarin diajak jalan-jalan oleh Aditya. Pagi semuanya, Mbak Kenanga. Selamat pagi, balas Mbok Pinem. Yang lainnya pun ikut tersenyum menyambut Anga. Di dapur itu hanya ada Mbok Pinem dan dua wanita lainnya yang usainya terlihat jauh di atas Anga. Mbok lagi masak untuk sarapan pagi ya? Iya mbak. Anga bantu ya? Ndak usah mbak. Ini sudah tugas Mbok dan yang lainnya. Nggak apa-apa kok Mbok. Anga bantu kupas bawangnya ya? Anga melihat Mbok Pinem yang sedang memegang pisau dan bawang merah. Ya sudah mbak bantu ini aja. Biar Mbok yang ulek bumbunya. Anga tampak senang karena Mbok Pinem terlihat baik kepadanya. Mau apa kamu di sini? Mau merusuh? Dek, Anga menoleh ke belakang dengan takut karena sudah tahu siapa pemilik suara itu. Suara yang terdengar angkuh dan sinis. Selamat pagi Bu. Anga di sini cuma mau bantu aja kok Bu. Kamu bisa masak? Cuma sedikit aja Bu. Jadi selama kalian menikah, siapa yang masak? Anga merasa heran, kata suaminya tadi malam, ibu mertuanya itu sudah bisa menerimanya menjadi menantu. Tapi dari tatapan dan juga ucapannya saat ini, masih terlihat menunjukkan ketidaksukaan pada Anga. Tak berubah sama sekali. Kami berdua Bu. Kadang Anga, kadang juga Mas Adit. Sudah kuduga, kamu itu menang ndak bisa diandalkan jadi istri. Kasihan anakku, seharusnya dia mendapat seorang istri malah dia harus menanggung beban seorang istri, sinis Rahayu. Anga menunduk begitu dalam, baru tadi malam dia bahagia karena restu yang diberikan ibu mertuanya tapi, pagi ini kembali dipatahkan begitu saja. Apa sebenarnya tadi malam Mas Adit cuma mau menghiburku aja? Maaf Bu, cicit Anga sudah ingin menangis. Rahayu meninggalkan Anga begitu saja tanpa rasa bersalah setelah membuat Anga menangis. Yang sabar ya mbak, Mbok Pinem mengusap lembut punggung Anga. Dari kemarin, wanita tua itu begitu prihatin melihat sikap Rahayu pada Anga. Nggak apa-apa Mbok, ayo lanjut lagi masaknya. Anga mengusap air matanya dan mengulas senyum di bibirnya pada ketiga wanita yang menatapnya dengan iba itu. Sarapan pagi di dalam Satyadinata itu berlangsung sunyi. Belum ada pembicaraan yang berarti di sana. Selain Anga yang memilih bungkam tentang apa yang dilakukan ibu mertuanya tadi lagi, Rahayu juga bungkam. Anga juga tidak memberitahu Aditya sama sekali tentang kejadian di dapur tadi. Anga hanya tidak mau membuat suasana semakin runyam karena Anga yakin kalau suaminya itu pasti akan langsung menegur ibunya kalau tahu Anga kembali disakiti. Dit, abis ini kamu harus segera pergi. Kamu ingatkan apa yang kita bicarakan semalam. Semua orang langsung menatap Rahayu dan Aditya secara bergantian. Mereka yang tak tahu apa-apa tentu langsung ingin tahu apa maksud dari omongan Rahayu. Iya Bu, Adit ingat. Abis ini Aditya siap-siap dulu. Ya sudah sana, Rahayu beranjak lebih dulu dari sana dengan rasa kebingungan orang-orang yang masih penasaran. Ayo temani Mas ke kamar sayang, Aditya ikut beranjak dari meja makan. Bulik, Paklik, Mbak, Mas, Anga duluan ya. Iya, jawab mereka semua. Anga menyusul Aditya yang sudah beberapa langkah di depannya. Mas, dalam sayang, Aditya menoleh lalu merangkul bahu istrinya dan berjalan berdampingan menuju kamar. Sebenarnya Mas mau kemana sih? Ibu minta Mas untuk kemana?
Mas ada urusan sebentar di luar sayang. Mas tinggal sebentar nggak apa-apa kan? Sebenarnya kalau di rumahnya sendiri, ia tak masalah jika Aditya pergi barang sebentar. Tapi kali ini dia ada di rumah mertuanya, di mana kehadirannya tidak diinginkan di sana walau Aditya berkata jika restu sudah mereka dapat. Apalagi firasat Anga mengatakan jika ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Entah kenapa dia seperti tak rela membiarkan Aditya pergi. Anga boleh ikut nggak? Mas cuma pergi sebentar kok sayang. Mas mau menyelesaikan sesuatu dulu biar semuanya bisa cepat selesai. Nanti kalau Mas pulang, kita jalan-jalan ya. Kamu mau? Dengan berat hati, Anga terpaksa mengangguk. Meski dia berharap kalau Aditya akan membawanya pergi bersama. Ya udah, sekarang Mas minta tolong siapkan baju buat Mas ya. Mas mau pakai baju apa memangnya? Baju yang santai aja tapi tetap rapi. Anga menuju ke koper mereka. Meski di dalam lemari masih begitu banyak baju Aditya, tapi Anga ingat kalau Aditya membawa beberapa potong baju yang sesuai dengan keinginan Aditya. Ini Mas, makasih sayang. Aditya mengganti bajunya begitu saja di depan istrinya tanpa malu dan sungkan sedikitpun. Anga mendekati suaminya, membetulkan bagian kancing kemeja yang dikenakan suaminya. Udah ganteng belum? Aditya sengaja menggoda istrinya yang tak lepas memandangnya meski tangan Anga sedang memegang kancing kemejanya. Suami Anga ini emang ganteng tapi mau ketemu siapa kok harus ganteng-ganteng gini. Rahasia, nanti Mas cerita. Aditya mengulurkan tangannya untuk Anga. Nggak usah antar ke depan ya, di sini aja. Mas pergi dulu. Kap, Aditya mengecup bibir Anga dengan mesra sebelum dia pergi meninggalkan istrinya. Anga yang masih di rumah merasa begitu kesepian walau baru ditinggal 1 jam yang lalu oleh suaminya. Dia tak tahu harus bagaimana. Tok, tok, Mbak Anga. Anga mendengar suara Mbok Pinem di depan pintu kamarnya. Iya Mbok ada apa? Tanya Anga setelah membuka pintu kamarnya. Mbak Anga dipanggil ibu di ruang tengah Mbak, ucap Mbok Pinem dengan raut sendu. Entah apa yang terjadi lada wanita tua itu. Iya Mbok, makasih ya. Iya Mbak. Anga langsung menuju ke ruang tengah. Dia tak mau menunda-nunda untuk datang ke sana karena tidak mau membuat ibu mertuanya marah. Rasa takut di dalam hatinya ia lawan begitu saja. Dia menekan kuat-kuat rasa itu demi menemui ibu mertuanya. Ibu, ucap Anga begitu sampai di sana. Hanya ada Rahayu di sana, tanpa ada yang lain. Itu membuat Anga bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ibu mertuanya itu inginkan darinya. Kamu tahu kemana suamimu pergi? Tanya Rahayu tanpa basa-basi. Tidak Bu, Anga sudah terlalu gugup hanya dengan melihat wajah Rahayu yang tak pernah menatapnya dengan lembut. Lihatlah, Rahayu mengulurkan ponselnya pada Anga. Dengan wajah kebingungan juga penuh dengan rasa penasaran, Anga meraih ponsel yang diberikan oleh Rahayu. Dek, meski gambar yang diambil tak terlalu dekat, bisa dibilang dari jarak yang cukup jauh tapi Anga jelas tahu siapa pria yang ada di foto itu. Anga sendiri yang menyiapkan bajunya, Anga juga hafal bagaimana Aditya menata rambutnya. Pria yang ada di foto itu jelas suaminya. Aditya bersama dengan seorang wanita sedang makan bersama. Dari latarnya, tampak berada di sebuah kafe sepertinya. Dia menemui Gendis untuk meminta maaf atas batalnya acara kemarin. Mungkin mereka juga sedang membicarakan kapan waktu yang tepat untuk mengadakan acara lamaran yang sempat tertunda gara-gara dirimu kemarin. Dek, maksud ibu. Anga dibuat terkejut 2 kali saat ini. Aditya memilih menuruti permintaan ibunya untuk menikah lagi dengan Gendis. Entah dia mau menceriakan kamu atau memberikan madu untukmu. 2R. Tangan Anga bergetar sampai ponsel milik Rahayu hampir jatuh dari tangannya. Rahayu pun langsung merebut kembali ponselnya dari tangan Anga. Nggak mungkin Bu, Mas Adit bilang dia tidak mungkin menikahi wanita lain. Air mata Anga jatuh tak terbendung. Kenapa ndak mungkin? Dia memilih menuruti permintaan ibunya daripada mempertahankanmu. Kenyataan apa lagi yang dia dapat? Suaminya menemui wanita lain dan tidak mengatakan apapun pada Anga. Dan kini dia mendapatkan kabar yang begitu menyakitkan, suaminya akan menikahi wanita lain. Sekarang aku tanya, apa Aditya benar-benar mencintaimu? Dek, jantung Anga kembali dibuat seperti berhenti mendadak. Apa Mas Adit mencintaiku? Hati Anga langsung bertanya pada dirinya sendiri. Tak adanya jawaban atau kepastian dari Aditya membuatnya ragu. Apa mungkin selama ini hanya dia yang mencintai Aditya? Mencintai seorang diri tanpa adanya balasan. Tapi sikap Aditya membuatnya salah paham. Perhatian dan kebaikan Aditya terlalu mudah membuat Anga jatuh cinta. Lalu, apa kamu mencintai Aditya? Anga mendongak menatap ibu mertuanya.
Matanya yang penuh dengan butiran air mata itu menatap Rahayu dengan penuh keyakinan untuk pertama kalinya. Iya Bu, Anga mencintai Mas Adit. Rahayu sempat terdiam beberapa detik, entah apa yang dia pikirkan saat ini. Kalau begitu, lepaskan dia. Biarkan dia menikah lagi. Kamu ndak mau kan kalau Aditya menjadi anak durhaka karena menentang ibunya? Melepaskan? Apa aku harus melepaskan satu-satunya orang yang aku punya dalam hidupku? Hati dan pikiran Anga berperang di dalam sana. Sudah cukup putraku mengambil tanggung jawab kedua orang tuamu dan kakakmu. Biarkan dia terbebas dari beban tanggung jawab itu. Rasanya 4 bulan sudah cukup untuk membalas kebaikan kakakmu pada Aditya. Tolonglah Kenanga. Anga sempat tersentak, baru kali ini ibu mertuanya bisa bicara begitu lembut kepadanya. Namun di dalam kelembutan itu, justru menusuk hati Anga dengan begitu dalam. Tapi Bu, kenapa kami harus berpisah? Apa ibu benar-benar tidak bisa menerima Anga sebagai menantu ibu? Apa hanya karena Anga ini bukan keturunan darah biru makanya Anga tidak pantas bersanding dengan Mas Adit? Apa hanya karena itu Bu? Rahayu memalingkan wajahnya. Dia tak mampu menjawab pertanyaan Anga. Seandainya Anga ini berasal dari kalangan yang sama seperti ibu, apa ibu akan memberikan Anga kesempatan untuk menjadi menantu ibu? Apa cinta Anga yang besar untuk Mas Adit ini akan kalah dengan status kami yang berbeda Bu? Dengan suaranya yang sudah bergetar, juga dengan tangisnya yang tak bisa ditahan, Anga membutuhkan jawaban dari ibu mertuanya secara langsung. Kenapa hanya dengan status mereka yang berbeda, mereka benar-benar tidak bisa bersatu? Aku dari dulu tidak pernah membayangkan akan mendapatkan menantu dari kalangan yang berbeda. Jadi sepertinya kamu tahu apa jawabanku, jawab Rahayu tetap memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu apa yang harus Anga lakukan Bu? Kehadirannya benar-benar tak diterima di sana. Tapi apa mungkin Anga harus menuruti keinginan ibu mertuanya itu? Kenanga, Rahayu berjalan mendekat pada Anga. Tolong tinggalkan Aditya, jangan jerat dia dengan beban tanggung jawab yang diberikan kakak kamu. Aditya juga butuh kebebasan Anga, ibu mohon, Rahayu menatap Anga dengan penuh permohonan. Anga kembali dihantui dengan kenyataan jika Aditya menjaganya selama ini hanya sebatas tanggung jawab seperti apa kata ibu mertuanya. Rahayu mengambil sesuatu dari kantung bajunya. Memberikan sebuah kertas kepada Anga. Pulanglah ke Jakarta sekarang juga. Tinggalkan Aditya untuk selamanya. Tes, tes, tes. Air mata Anga jatuh semakin deras tanpa bisa ditahan. Bukan hanya hatinya yang hancur, tapi hidupnya pun hancur. Rahayu mengusirnya dengan begitu halus. Bahkan saat ini Rahayu sudah menyodorkan tiket kereta api kepadanya. Bermasalah sekarang juga sebelum Aditya kembali. Lakukan apa yang ibu minta kalau kamu memang menghargai ibu sebagai orang yang pernah menjadi mertuamu. Tangan Anga menggenggam tiket di tangannya dengan erat. Dia diminta untuk pergi dari sana tanpa menunggu suaminya kembali. Tanpa diperbolehkan untuk pamit sekalipun. Pergilah sekarang juga dari sini dan dari hidup Aditya untuk selamanya. Pinta Rahayu kembali dingin dan begitu tegas.